Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan rapat koordinasi nasional rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai untuk mencari solusi pemulihan lingkungan dalam menanggulangi banjir. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Puja Lestari dari Gedung Kementerian LHK. Ya, selamat pagi Puja, bisa dijelaskan apa saja agenda rapat koordinasi pada hari ini? Ya, Sarah, hari ini rapat teknis pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Agenda dari rapat ini ialah untuk koordinasi berbagai institusi untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah bencana yang dapat diminimalisir dengan rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai. Rapat ini dibuka langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan tadi dalam sambutannya Menteri LHK ini meminta untuk seluruh unit kerja untuk berkoordinasi satu sama lain dan tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menanggulangi atau dalam rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai. Selain itu tadi Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, rehabilitasi lahan ini perlu dilakukan agar untuk meminimalisir resiko bencana yang mungkin saja akan datang. Selain itu tadi Menteri Siti Nurbaya juga mengatakan bahwa unit kerja tidak boleh terlalu teknis dalam bekerja dan harus memikirkan dampak lingkungan dari seluruh keputusan yang diambil. Selain itu, Sarah dan pemirsa, tadi Menteri Siti Nurbaya juga menyebut tentang penambangan ilegal yang diduga menjadi salah satu dari penyebab banjir yang menerjang Jabodetabek dan juga Lebak Banten kemarin. Untuk itu, Menteri LHK sudah bekerja sama dengan Polres setempat untuk menertibkan izin dari penambangan ilegal ini. Selain itu, setelah tadi rapat dibuka langsung oleh Menteri LHK, kini dari pukul 8 pagi hingga nanti pukul 14 siang akan ada beberapa paparan dari instansi terkait. Salah satunya ialah dari BMKG, lalu ada juga dari dirjen-dirjen terkait, dan juga nanti ada beberapa paparan dari Badan Pengelolaan Das dan Hutan Lindung dari masing-masing provinsi. Sarah. Ya Puja, lantas apa solusi ditawarkan untuk mengurangi risiko banjir, Puja? Ya, Sarah, dari pukul 8 pagi tadi hingga sekarang ini sudah ada beberapa paparan yang disampaikan dan tadi masing-masing instansi juga sudah menawarkan beberapa solusi untuk menanggulangi banjir ataupun risiko bencana lainnya. Salah satunya ialah dari BMKG yang tadi sempat memaparkan review iklim di tahun 2019 yang bahwa di tahun 2019 ini musim kemarau cenderung lebih kering, sementara musim hujan ini datang cenderung lebih lambat dari biasanya. Sementara itu, BMKG juga memaparkan mengenai iklim outlook di tahun 2020 dan BMKG menyebut bahwa nanti di tahun 2020 ini iklim akan cenderung normal seperti biasanya, di mana nantinya Januari hingga Maret akan ada hujan sedang hingga intensitas tinggi, lalu di April dan Mei akan ada hujan dengan intensitas sedang dan tinggi di beberapa daerah, namun ada juga beberapa daerah yang sudah mulai memasuki musim kemarau. Lalu untuk Oktober sampai Desember ini akan memasuki musim hujan. Sementara untuk curah hujan dan juga intensitas hujan, BMKG mengatakan bahwa di tahun 2020 ini akan normal. Selain itu tadi BMKG juga sempat menyebut tren pemanasan global dan BMKG menghimbau agar kemudian Kementerian KLHK bersama dengan unit kerja lainnya menghimbau masyarakat untuk mengurangi emisi dan juga untuk meminimalisir efek dari gas rumah kaca. Selain itu tadi juga sempat dipaparkan beberapa hal mengenai pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, yaitu dipetakan beberapa tantangan atau beberapa kendala dalam mengelola daerah aliran sungai. Di antaranya ialah dinamika penggunaan lahan yang tidak terkendali menjadi salah satu problem utama dalam menanggulangi atau dalam mengelola daerah aliran sungai. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan wawasan lingkungan ini juga menjadi salah satu masalah yang cukup sering ditemui dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Selain itu, salah satu hal yang utama ialah adanya konflik pemangku kepentingan di beberapa wilayah daerah aliran sungai ini juga harus ditanggulangi karena konflik ini nantinya akan menyebabkan degradasi lahan dan juga menyebabkan banjir. Dan hingga saat ini rapat masih berlangsung dan nantinya setelah paparan dari beberapa instansi, rapat akan ditutup dengan kesimpulan dari Sekjen LHK dan juga dari Menteri LHK. Demikian Sarah, kembali ke Anda.
Terima kasih Puja Lesari melaporkan langsung dari Gedung Kementerian LHK.